Pertama, sebagaimana yang pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR telah ketahui, Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Januari 2025, kami menerima surat dari Kementerian Keuangan dan berisi efisiensi anggaran Kemendikbudrismen sebesar 8,03 triliun rupiah, sehingga alokasi total berubah dari 33,5 triliun menjadi 25,5 triliun rupiah. 3. Pada 31 Januari 2025, kami menerima surat dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkyu yang meminta kementerian dan lembaga mengkoordinasikan perikatan atau kontrak dalam upaya pemenuhan efisiensi anggaran. Namun disebutkan di situ perihal terdapat perikatan kontrak, maka atas perikatan atau kontrak dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan instruksi tersebut. 4. Pada 11 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan dalam pertemuan di Sekretariat Negara terkait penyesuaian-penyesuaian pada efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga, yaitu A. HASN tidak terganggu sehingga gaji tunjangan serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi. B. Tidak diperkenankan terjadinya pagu minus pada gaji dan tunjangan pegawai. C. Belanja bantuan sosial tidak diperkenankan untuk efisiensi. D. Pengurangan efisiensi dilakukan dari jenis belanja barang dan modal dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga. Poin 5, kami mendapatkan informasi tadi malam bahwa Kementerian Keuangan menambah alokasi untuk Kemendikbudrismen sebesar 763,3 miliar rupiah. Dengan demikian, efisiensi anggaran Kemendikbudrismen turun dari 8,03 triliun menjadi 7,27 triliun. Dengan demikian, total anggaran Kemendikbudrismen dengan penyesuaian ini meningkat dari 25,5 triliun menjadi 26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6% dari total anggaran pendidikan yang mencapai 724,2 triliun. Poin ke-6, sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut, maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut dengan hasil sebagai berikut. A. Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar 1,64 triliun. B. Belanja sosial untuk program Indonesia Pintar dengan anggaran 9,6 triliun dan untuk tanggap darurat mencapai 22,5 miliar tetap diamankan. Saya kira poin ini penting untuk Bapak Ibu anggota Dewan. C. Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per orang per bulan. D. Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar 278 miliar termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal. E. Pelaksanaan pendidikan profesi guru baik untuk guru ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi tetap mendapat perhatian sejalan dengan arahan Bapak Presiden. Meskipun pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806.000 orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025. Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025. F. Belanja yang sudah terikat kontrak termasuk untuk platform pendidikan dan Cerdiknas dilanjutkan
Alokasi kegiatan ini sudah dikurangi sebesar 40% dan dari alokasi 2024. G. Ada PNBP dan BLU yang ditetapkan Kemenkyu sebesar 89,9 miliar tetap tidak dikurangi. Belanja-belanja tersebut membutuhkan 24,25 triliun. 7. Belanja rutin untuk operasional kantor termasuk untuk 105 UPT di daerah, 19 atase pendidikan, dan 1 perwakilan tetap RI untuk UNESCO dilakukan efisiensi sebesar 50% dari 2,1 triliun menjadi 873 miliar atau tinggal 42% dari pagu awal. Perubahan sangat banyak ini menuntut kami untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pola kerja kedinasan termasuk penerapan budaya hidup sederhana. Sekedar informasi Ibu Pimpinan, insya Allah nanti per 1 Maret kami akan menerbitkan surat edaran Menteri tentang efisiensi dan penerapan hidup sederhana. 8. Dengan banyaknya belanja wajib tersebut, anggaran yang bisa digunakan untuk program dan kegiatan lain adalah sebesar 1,15 triliun. 9. Dengan efisiensi anggaran tersebut, kami tetap memberikan perhatian pada kegiatan prioritas seperti pendidikan profesi guru, peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan bahasa daerah, serta kegiatan penjaminan mutu, termasuk akreditasi dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yang akan dilakukan pada bulan November tahun 2025. Terakhir, terkait anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah sebesar 17,1 triliun, pengalihan anggarannya belum dilakukan karena masih menunggu penyelesaian Inpres yang baru selesai pembahasannya. Mudah-mudahan pengalihan dilakukan dalam waktu dekat agar bisa segera dieksekusi. Memang sangat banyak yang harus dikurangi Bapak dan Ibu sekalian untuk semua program, tidak hanya satu program tertentu saja. Seperti misalnya program wajib belajar 13 tahun, kita hanya bisa kita kurangi sedikit 324 miliar itu karena di situ tempatnya program Indonesia Pintar yang ada di bawah Sekjen. Kemudian untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran kita bisa pertahankan sebesar 13,2 triliun. Di situ tempatnya tunjangan guru non PNS sebesar 11,5 triliun yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sangat banyak yang harus kita efisiensikan. Namun di sini kita mengalokasikan untuk SMKPK, Teaching Factory, kursus masih ada meskipun sangat berkurang. Kemudian untuk pembangunan kebahasa dan kesejahteraan juga demikian masih sangat rendah dan memang program dukungan manajemen untuk gaji dan sebagainya masih sangat banyak karena kita juga mempunyai 105 UPT tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Adikbud di 19 negara dan juga SILN Bapak Ibu Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di 13 tempat. Kemudian berikutnya dari alokasi tersebut tentu banyak yang tidak bisa terbiayai juga, namun kami mengupayakan betul hal-hal yang masih prioritas untuk tetap dibiayai. Untuk pembiayaan dukungan terhadap program prioritas seperti BIMTEK, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk MONEF, kami kurangi sangat banyak memang sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi dicantumkan juga Perjadin harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat. Kemudian operasional pemeliharaan kantor tinggal 42% saja dari apa yang teralokasikan sekarang, tapi kami tetap belanja listrik dan sebagainya kami amankan, takut nanti kalau tidak tersedia. Berikutnya, di halaman berikutnya, mitigasi kami terhadap dampak efisiensi anggaran tersebut. Pertama, mengubah skema pelaksanaan kegiatan, banyak yang akhirnya harus dilakukan secara daring, bahkan lomba-lomba pun kembali ke masa COVID, dilaksanakan secara daring dan sangat selektif terhadap bidang apa yang dilombakan. Itu contoh saja. Begitu juga kegiatan-kegiatan pelatihan mayoritas menggunakan mekanisme daring.
Kemudian karena kita kemarin masih banyak anggaran yang terblokir di luar dari yang belanja efisiensi, kita tetap usulkan supaya pemblokiran bisa dibuka dan bisa dieksekusi secara cepat. Sebelum adanya efisiensi tersebut, sebagaimana yang kita laporkan di dalam raker sebelumnya dan juga di dalam RDP, Kemendikbudrismen mengusulkan tambahan sebesar 19,7 triliun rupiah. Ini tentunya tetap kita usulkan karena banyak sekali program-program yang masih membutuhkan anggaran, termasuk program-program yang tidak bisa terbiayai dari LPDP yang harus diampu oleh kementerian. Dan tentunya dari yang terdampak efisiensi. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi, kami tentu akan terus memantau perkembangan Inpres tersebut bersama dengan Inpres yang lain, Bapak Ibu, termasuk juga sekolah unggulan ada di dalam satu instruksi Presiden yang sedang dibahas. Kemudian mekanisme perubahan kerja pegawai seperti yang Pak Menteri sampaikan, bahkan Pak Menteri minta penerbangan semua menggunakan kelas ekonomi. Saya tulis begitu, Pak Menteri menambahkan termasuk Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon 1. Kecuali untuk penerbangan yang lebih dari 6 jam. Kalau begitu berarti dalam negeri semua ekonomi. Berikutnya jika diizinkan sepintas Bapak Ibu, angka-angka di halaman berikutnya bisa dilihat untuk menggambarkan apakah betul bahwa Kemendikbudrismen memprioritaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, seperti misalnya di Sekjen ada program wajib belajar 13 tahun, angka-angkanya kami pertahankan sedemikian rupa. Untuk detail anggarannya tertuang di dalam halaman 20 sampai halaman 31, termasuk juga target-targetnya. Untuk PIP di situ masih kami cantumkan 9,6 untuk 17,9 juta anak dari SD sampai SMA SMK. Namun sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya, tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan untuk ditambahkan. Untuk paling tidak menyamakan dengan target tahun 2024 yang lalu, khususnya untuk SMA SMK yang dengan pagu yang ada sekarang masih kurang sekitar 666.000 siswa dengan satuan biaya juga yang masih sebesar 1 juta, harusnya 1,8 juta. Kemudian yang halaman berikutnya, tunjangan guru non-ASN aman Bapak dan sekalian 11,5, termasuk di dalamnya untuk berbagai tunjangan. Tadi Pak Menteri sudah menyebutkan tunjangan profesi guru yang non-ASN yang naik dari 1,5 menjadi 2 juta. Dan di situ juga tercantum tunjangan khusus untuk guru-guru yang ada di daerah tertinggal dan juga tambahan penghasilan guru-guru yang sebesar Rp300.000 ada di situ. Kemudian beasiswa praktis itu hanya yang ongoing, untuk yang baru sangat terbatas, lebih kepada mereka-mereka yang memang menang berbagai lomba karena ada permennya yang dikeluarkan beberapa tahun yang lalu bahwa pemenang-pemenang lomba, terutamanya yang lomba internasional, mendapatkan hak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut dan dibiayai oleh pemerintah, bahkan sampai S3 sekalipun. Kemudian di halaman 24, di situ tertuang terkait dengan PPG, Bapak dan sekalian, 435 miliar masih dapat dialokasikan untuk 400.600 orang. Dari total 806.640 orang kalau individunya. Jadi masih separuh bisa dialokasikan di tahun 2025. Kalau memenuhi seluruhnya 800.000 memang cukup berat, tidak hanya untuk pelaksanaan sekarang, tapi dampak tunjangan profesi yang juga harus disediakan tahun depan. Ini yang harus kita mitigasi terlebih dahulu ketika kita akan mengeluarkan membiayai untuk semuanya. Kemudian di situ ASN, non-ASN, sekolah negeri, sekolah swasta masuk Bapak dan sekalian. Jadi perhatian pemerintah kepada sekolah swasta tidak dibedakan untuk upaya meningkatkan kapasitas guru. Berikutnya, yang lain-lain
vokasi barangkali di halaman 27 memang sangat tertekan sekali Bapak dan sekalian. Misalnya SMKPK kita baru bisa menyediakan 15 miliar turun dari 528 tahun yang lalu. Begitu juga untuk Teaching Factory tinggal anggaran 39 miliar dan sebagainya. Namun demikian kami mengupayakan agar pemilihan sasaran dapat dilakukan secara lebih tepat lagi. Untuk yang ada di Beskap misalnya, untuk memastikan penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik, dilakukan asesmen nasional di situ karena apa? Setiap tahun tetap harus ada karena itu janji kita ada indikator di dalam RPJMN yang setiap tahun ada target-targetnya. Kalau ada targetnya, maka kita harus punya angka. Kalau kita harus punya angka, berarti kita harus melakukan assessment tersebut. Meskipun sampelnya tidak sebesar yang biasanya, tetapi representasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten masih harus dijaga supaya standar pelayanan minimum yang juga menggunakan indikator tersebut juga dapat kita sediakan informasinya. PISA tahun 2025 yang nanti akan dilakukan bulan April dan Mei, itu juga disediakan. Akreditasi sangat minim akan kita berikan hanya pada sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Kalau yang sudah terakreditasi selesai, maka kita masih bisa memungkinkan untuk otomatis dilanjutkan kecuali ada catatan khusus misalnya kinerjanya yang luar biasa jatuh, maka itu perlu dilakukan reakreditasi ulang dan visitasi sangat minim untuk tahun depan. Ini tantangan untuk teman-teman Badan Akreditasi Nasional untuk mencari inovasi-inovasi bagaimana bisa melaksanakan akreditasi dengan baik dengan anggaran yang terbatas. Kemudian yang dari Badan Bahasa, kita masih alokasikan untuk pelestarian bahasa daerah, sebagaimana diamanatkan beberapa waktu yang lalu supaya setiap daerah tetap bisa dibantu pembinaannya oleh pemerintah pusat meskipun kewenangan pelestarian bahasa daerah ada di pemerintah daerah. Kemudian untuk peningkatan kecakapan literasi, buku bacaan masih disediakan meskipun sangat minim, tapi sudah ada kesepakatan dengan Perpustakaan Nasional bahwa nanti untuk perpustakaan sekolah akan dibantu oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk perpustakaan desa oleh Perpusnas, namun untuk tenaga perpustakaan yang ada di sekolah akan dibantu pelatihannya oleh Perpusnas. Demikian Pak Menteri yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang apa saja yang mengalami perubahan karena dampak efisiensi anggaran. Terima kasih.